Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, video ini adalah bagian dari seri simulasi OSK Fisika SMA 2025 yang sudah saya kompilasi sebelumnya. Nah, soal-soal yang saya pilih di seri ini adalah soal-soal yang cukup membutuhkan konsep dasar atau soal yang dapat dikerjakan menggunakan beberapa alternatif teknik. Oke, ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa tonton hingga akhir karena akan ada informasi terkait tryout OSK yang akan saya adakan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 5, yaitu soal tentang gerak parabola dan gerak jatuh bebas. Silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk soal ini ada dua cara, yaitu cara yang agak lebih panjang dan cara yang lebih pendek. Kita akan mulai dari cara pertama, yaitu kita tinjau terhadap kerangka tanah. Oke, konsep utamanya adalah tumbukan itu terjadi saat posisinya sama untuk waktu tertentu. Oke, jadi posisi X dan Y-nya harus sama untuk T yang sama. Kita akan mulai meninjau posisi dari partikel P, yaitu yang jatuh bebas. Kita bisa misalkan nilai 2 meter ini sebagai D, dan nilai 10 meter ini sebagai H. Maka, posisi X-nya akan selalu sama untuk partikel P, yaitu D, sedangkan untuk posisi arah Y-nya akan berubah mengikuti persamaan jatuh bebas, yaitu YP sama dengan Y0 ditambah V0Y T min setengah GT kuadrat. Oke, posisi awalnya adalah H, kecepatan awalnya 0, kemudian min setengah GT kuadrat. Oke, ini akan menjadi persamaan 2. Kemudian, kita tinjau posisi partikel yang bergerak parabola. XO akan sama dengan V0X dikali T. Oke, kecepatan awalnya adalah V0 cos theta dikali T. Persamaan 3. Kemudian, untuk di arah Y-nya, YO sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat, sehingga YO sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Persamaan 4. Dan dengan 4 persamaan itu kita bisa selesaikan. Jadi dari persamaan 1 dan 3, XO sama dengan XP, maka V0 cos theta T akan sama dengan D persamaan 5. Kemudian dari persamaan 2 dan 4, YO akan sama dengan YP saat tumbukan. Jadi V0 sin theta T min setengah GT kuadrat sama dengan H min setengah GT kuadrat. Oke, kita bisa coret setengah GT kuadrat dari ruas kiri dan kanan, sehingga V0 sin theta T sama dengan H bersamaan 6. Kemudian kita bisa selesaikan menggunakan identitas trigonometri pada persamaan 5 dan 6. Kenapa? Karena di sini pada persamaan 5 ada cos, dan di persamaan 6 ada sin. Sedangkan yang kita cari adalah nilai V0. Oke, jadi identitasnya akan berbentuk seperti ini. V0 T dikali cos theta kuadrat ditambah V0 T sin theta kuadrat sama dengan V0 T kuadrat. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh V0 T dikali 1. Karena kita tahu bahwa identitas trigonometri di sini adalah cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 5, V0 T cos theta adalah D. Jadi kita bisa tulis D kuadrat ditambah
final T sin theta itu adalah H dari persamaan 6. Jadi D kuadrat plus H kuadrat sama dengan final kuadrat T kuadrat. Dan dari sini kita akan bisa mendapatkan nilai final. Kita akarkan jadi akar D kuadrat plus H kuadrat sama dengan final T, atau final sama dengan akar dari D kuadrat plus H kuadrat per T. Masukkan nilainya dan akan mendapatkan nilai 5,1 meter per second. Itu kecepatan awal dari gerak yang parabola. Selanjutnya, kita juga bisa meninjau yang cukup lebih cepat dengan cara tinjau dari kerangka jatuh bebas atau kerangka yang bergerak dengan percepatan gravitasi. Kenapa kita tinjau dari kerangka ini? Karena dua benda tersebut sama-sama dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau kita tinjau dari kerangka gravitasi, maka P tidak punya percepatan gravitasi, O juga tidak punya percepatan gravitasi lagi. Otomatis P akan diam, dan O, yang dari O itu hanya akan bergerak GLP. Dari mana? Dari O ke P, arah geraknya. Sehingga kalau kita mau mencari berapa kecepatannya, kita hanya cukup mengetahui berapa jarak yang ditempuh dan akan ditempuh selama T. Jadi final sama dengan S per T. Jarak yang ditempuh adalah akar dari D kuadrat ditambah H kuadrat, ya, Pitagoras, dibagi T. Sehingga ya hasilnya pada akhirnya akan sama dengan cara pertama, tapi lebih cepat karena kita hanya meninjau GLB dan tidak perlu meninjau GLBB-nya. Oke, hal ini bisa kita lakukan karena kedua benda tersebut dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga gerak relatif terhadap gravitasinya, ya, mereka semua akan GLB atau diam. Dan pada akhirnya jawabannya adalah V0 akan sama dengan 5,1 meter per second. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian memahami soal yang tadi dibahas. Dan ya, saya akan mengadakan tryout dengan 40 soal beserta solusi dalam bentuk teks dan video. Ya, informasinya kalian bisa cek detail di deskripsi. Dan silakan ikuti tryout ini bagi yang tertarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika video dan channel ini membantu kalian semua. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.